Tengok-tengok kembali hadir untuk mengisi waktu luang kalian dengan mendengarkan cerita horor. Saya Cisi akan membacakan cerita yang ditulis oleh Gil @Agil R Saputra dengan judul Penghuni Lama, Jiwa-jiwa yang tertinggal. Kalian bisa follow akun penulisnya di @agilrsaputra ya. Dan jangan lupa untuk dukung kami dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Temanggung, Jawa Tengah, 2007. Malam itu bau asap rokok menyelinap masuk ke kamar Tari. Menusuk kuat hingga membangunkannya. Tari pun melihat ke arah jam di dinding yang menunjukkan pukul 00.30. Oh, Mas Doni sudah pulang, batin Tari yang menyadari bahwa bau rokok ini adalah Mas Doni, suaminya, yang sudah pulang dari bekerja dan sekarang tengah merokok di ruang tamu. Dengan kantuknya, Tari pun beranjak keluar dari kamarnya untuk membuatkan kopi bakal sang suami. "Mas, sudah pulang," ucapnya sembari melangkah menuju dapur. Tari tak mendengar jawaban suaminya. Namun, ia mendengar suara ritikan rokok yang terbakar dan dihisap. "Sekalian buatin kopi dong, Dik," ucap Mas Doni, yang membuat Tari membalikkan arah jalannya menuju dapur. Kopi panas dan segera ia antarkan kepada suaminya di ruang tamu. Ada 2 buah lampu di ruang tamu. Satu lampu utama yang tak dihidupkan, dan satunya lagi adalah lampu remang, semacam lampu tidur yang saat itu dinyalakan. Di sana tampak si suami duduk merokok menghadap jendela depan. "Ini Mas kopinya," ucap Tari seraya meletakkan cangkirnya di atas meja. Ada bau tak sedap yang saat itu menyelinap di antara asap tembakau yang diasumsikan Tari seperti bau keringat. Siapa lagi kalau bukan bau dari Mas Doni? Walaupun sebenarnya Tari sedikit heran karena tak biasanya suaminya itu badannya berbau. "Kalau mau mandi tak rebusin air anget ya Mas?" kata Tari yang secara tidak langsung sebenarnya mengingatkan soal bau suaminya itu. Lagi-lagi suaminya tak menjawab. Ia hanya mengangguk saja sembari asik menyeruput kopi panasnya itu. Tari menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ya sudah, tak rebusin air ya Mas. Sekalian saya tak tidur lagi. Ngantuk banget soalnya," kata Tari sembari melenggang pergi dan heran dengan sikap suaminya itu. Tari pun ke dapur lagi merebus air untuk suaminya. Dan setelah itu kembali masuk ke kamar untuk meneruskan tidurnya. Sebenarnya ada rasa yang agak mengganjal di pikiran Tari tentang dinginnya sikap Mas Doni yang agak keluar dari kebiasaannya. Paling lagi capek saja dia, batin Tari sembari menyamankan posisi tidurnya. Perlahan rasa kantuk pun mulai datang lagi.
dan mengantar Tari memejamkan matanya. Namun belum sampai ia benar-benar terlelap, tiba-tiba terdengar suara dari ponselnya. Mendengar itu, mata Tari kembali terbuka. Ia pun segera meraih ponsel miliknya. Ternyata ada pesan singkat yang masuk. "Siapa sih malam-malam begini?" ucapnya lirih. Namun seketika ia pun dibuat membelalak setelah membaca pesan singkat itu. Ternyata itu adalah pesan dari suaminya yang saat itu berkata, "Dik, Mas pulangnya agak telat ya. Soalnya bannya bocor. Ini lagi ditambal kok. Untungnya jam segini masih ada bengkel yang buka," kata suaminya dalam pesan singkat itu. Tari tersentak membaca itu dan langsung menelpon suaminya. "Jangan bercanda Mas, nggak lucu," kata Tari begitu panggilannya diangkat. "Halo? Halo? Apa toh dek? Kamu itu kenapa?" balas suaminya yang tak paham. "Mas kan sudah pulang toh, jangan bercanda," ucap Tari lagi. Yang bersamaan dengan itu, ia mendengar suara gemuruh mobil dari ponselnya yang menegaskan bahwa Mas Doni memang tengah berada di pinggir jalan. "Siapa yang pulang? Mas itu lagi di bengkel ini, lagi nambal ban. Kenapa toh? Kenapa kamu ini?" tanggap suaminya lagi. Tari tak lagi bisa menyangkal kalau suaminya itu memang belum pulang. Lantas, siapa yang tadi berada di ruang tamu dan ia buatkan kopi? "Halo, halo, halo dek," kata si suami setelah beberapa saat. Tari tak merespon pertanyaannya. Hingga dengan nada yang gemetar, Tari pun berkata, "Cepat Mas, cepat pulang. Di ruang tamu ada orang yang mirip kamu. Jangan tutup telepon ini," jawab Tari dengan matanya yang mulai berkaca-kaca. "Hah? Maksudnya bagaimana sih dek?" jawab Mas Doni yang belum paham. "Pokoknya kamu cepat pulang Mas. Ada orang di ruang tamu. Wajahnya seperti kamu. Tadi juga sempat saya buatkan kopi," terang Tari terbata-bata. Sang suami pun meresponnya dengan berbeda. Sepertinya ia berasumsi bahwa tengah ada penyusup di rumahnya. "Hah? Ini sudah hampir selesai kok. Sekarang kamu di mana? Di kamar atau di mana?" kata si suami. "Saya di kamar Mas, di kamar," jawab Tari lirih dan hampir menangis. "Oh sudah, kamu tenang saja. Sekarang kunci pintu kamar, tunggu sampai Mas datang." Tari pun beranjak dari tempat tidurnya dan segera mengunci kamarnya. Di ambang pintu, ia sempat mencium lagi bau rokok itu. Seakan menebalkan bahwa semua ini memang nyata. Tari meringkuk lagi di atas ranjang, menyelimuti hampir seluruh tubuhnya, seraya menggenggam ponselnya dengan keadaan panggilan yang masih terbuka. Sesekali ia berbicara, memastikan bahwa sang suami tak menutup ponselnya. Hingga mungkin sekitar 20 menit, Mas Doni benar-benar pulang. Ceklek-ceklek. Suara tuas kunci dari Mas Doni yang masuk ke rumah.
"Dek, Dek," panggilnya seraya masuk. Tari pun mengendap keluar dari kamar, yang langsung dihadapkan oleh sang suami di depan pintu. "Mana, Dek? Mana orangnya?" kata si suami. Hingga mereka pun sama-sama memeriksa di ruang tamu. Dan tak ada apa-apa di sana, selain cangkir kopi yang isinya telah berkurang separuhnya. "Mana mungkin kalau ada orang masuk dari depan? Lawang kuncinya saja kita semua yang pegang," ujar Mas Doni kepada Tari. Karena mereka selalu membawa kunci cadangan sendiri-sendiri. Mas Doni sempat kembali memastikan cangkir kopi itu yang nyatanya memang masih terasa sedikit hangat. "Gak masuk akal," ujarnya, hingga suasana itu pun teralihkan oleh suara peluit teko dari dapur. Mereka pun menuju dapur untuk mematikannya. Dan setelah itu kembali lagi ke ruang tamu. "Kamu yakin, Dek?" ujar Mas Doni kepada Tari, yang mempertanyakan apa tadi istrinya itu benar-benar mengalaminya. "Bener, Mas, sumpah. Mbok udah ke kamar aja. Aku takut," katanya sambil menarik tangan suaminya yang pandangannya malah tertuju ke arah luar jendela. "Mas, ada apa, Mas?" kata Tari dengan sedikit menggoyangkan tubuh suaminya yang kini malah beranjak dan berlari keluar dari rumahnya. "Siapa kamu?" sentak Mas Doni sambil berlari. Dan di luar itu, ia pun terpaku oleh sesuatu yang mengintip di samping tembok terasnya. "Mas!" teriak Tari dari dalam. Yang beberapa detik setelahnya terdengarlah suara asing yang serak dan parau yang berkata, "Ini rumahku, bukan rumahmu." Kemunculannya tak lama, karena beberapa detik kemudian sosok itu pun menghilang begitu saja, meninggalkan Mas Doni yang berdiri mematung tak bisa bergerak. Ternyata Tari juga mendengarnya. Mas, masuk," ucapnya. Namun Mas Doni tak bergeming. Hingga mau tak mau, Tari memaksakan dirinya yang takut itu untuk keluar dan menyeret suaminya masuk ke dalam. Sambil menunduk dan menutup matanya, Tari raih tubuh Mas Doni yang untungnya segera sadar. Apa itu tadi? Apa itu tadi?" kata Mas Doni dengan gusar. "Udah, Mas, sudah, kita ke kamar saja," timpal Tari yang segera merangkul suaminya itu untuk masuk ke dalam kamar. Pasangan suami istri pun masuk ke kamarnya, meninggalkan pintu depan yang sebenarnya masih terbuka lebar. Tari yang langsung mengunci pintu kamarnya setelah ia dan suaminya itu masuk. Mas Doni pun kini duduk di tepi ranjang dengan keringat yang bercucuran. Wajahnya bingung, nafasnya terengah, dan satu tangannya tak henti memijit-mijit pangkal hidungnya. "Tadi itu apa ya, Dek?" ucap Mas Doni sekali lagi. "Nggak tahu, Mas, nggak tahu," jawab Tari dengan menyentak, namun berbisik. Setelah itu mereka pun saling diam, tak bisa berkata-kata lagi. Seperti tak percaya dengan apa yang baru saja
mereka alami. Tapi ini nyata dan tak ada setitik logika pun yang bisa menjelaskannya. Tak bisa terbantahkan bahwa Tari bertemu dengan sosok yang mirip dengan suaminya. Dan Mas Doni yang melihat dengan kedua matanya sendiri. Sosok aneh yang mengintip di teras tadi. Jelas-jelas mereka bukanlah manusia. Menit demi menit pun berlalu. Mereka yang tadinya duduk pun kini mulai sama-sama merebah. Tak ada kata, apalagi pembicaraan. Rasa takut, bingung, semuanya bercampur aduk menjadi satu di pikiran mereka. Suasana malam itu menjadi sangat hening. Hingga lagi dan lagi, kengerian pun kembali datang. Bermula dengan suara pintu yang terbanting, yang disusul oleh hentakan dan seretan langkah kaki. Tari dan Mas Doni yang tengah merebah menatap langit-langit kamar, serentak menoleh dan saling menatap. "Apa itu, Mas?" bisik Tari. Mas Doni menggelengkan kepala sambil menggenggam tangan istrinya. Dan setelah itu berkata, "Kamu di sini saja ya, biar Mas coba cek keluar." "Jangan, nggak usah lah Mas." Suara itu masih terdengar dan seperti kian mendekat. Bahkan kini ditambah lagi dengan desisan nafas yang menyelip di antara suara itu. Mas Doni dan Tari pun mulai saling memeluk erat, memejamkan matanya. Tenang dek, tenang, kita berdoa saja," bisik Mas Doni. Hentakan kaki, seretan, dan engahan itu kian dekat. Hingga sepertinya terhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Sekira 30 detik, suasana menjadi senyap. Hingga mereka pun perlahan-lahan mulai sedikit melepas pelukan. Mereka kira kengerian itu sudah berakhir. Tapi ternyata tidak. Karena tak lama setelah itu, keadaan pun kembali mencekam tak karuan. Di saat tiba-tiba pintu kamar mereka digedor-gedor dengan sangat kencang. Mendengar itu, sontak mereka pun kembali saling berpelukan. Dengan Tari yang mulai menangis. "Apa itu, Mas? Apa itu?" Tangis Tari sambil menenggelamkan wajahnya di dada Mas Doni. Gedoran itu nyata. Getarannya sampai menggoyangkan pakaian-pakaian yang tergantung di balik pintu itu. Dalam posisi ini, Mas Doni adalah satu-satunya orang yang harusnya bertindak. Entah apapun yang mau ia lakukan. Tapi saat itu, sepertinya tak ada setitik pun keberanian yang tersisa. Mereka pun hanya bisa bertahan dalam ketakutan itu. Sampai akhirnya, suara itu berhenti dan hilang dengan sendirinya. Kengerian itu memang hilang, tak terdengar lagi, hingga azan subuh berkumandang. Namun tetap saja menyisakan ketakutan
yang akhirnya membuat Mas Doni dan Tari terus terjaga hingga pagi menjelang. Pukul 6 pagi, pasangan suami istri itu akhirnya keluar dari kamarnya. Dengan wajah pucat dan pasi, Tari beranjak ke ruang tamu dan mendapati bahwa pintu yang semalam ia biarkan terbuka kini sudah dalam keadaan tertutup. Mas Doni mengelus pundak Tari yang tengah termangu memandang pintu itu dari belakang. Yang langsung dibalas oleh istrinya itu dengan berkata, "Apa karena kita tak kabur ya Mas?" kata Tari kepada Mas Doni pagi itu. "Nggak tahulah Dek, tapi mulai sekarang Mas menjadi percaya bahwa lelembut itu memang benar-benar ada," tanggap suami Tari itu. Sedikit merunut perihal hunian yang mereka tempati itu. Baru 2 bulan mereka mengontrak di rumah itu, yang informasinya didapat oleh Mas Doni dari selebaran yang tertempel di tiang listrik. Sebenarnya dari awal Tari sudah tak setuju mereka menyewa rumah itu. Karena selain terlihat singup dan seram, beberapa kali mereka sempat diingatkan oleh warga sekitar akan keangkeran rumah itu. Sekira 3 atau 4 orang yang berbeda-beda yang sudah mengingatkan mereka kalau tak ada orang yang bisa bertahan lama untuk tinggal di sana. Namun banyaknya peringatan dari orang-orang justru membuat Mas Doni sedikit jengkel dan sekali menjawabnya dengan takabur dan nada yang tak enak. Yang mana pada intinya memberitahukan kalau ia tak percaya dengan hal-hal semacam itu. Mungkin sepertinya hal itu jugalah yang membuat Tari sempat tak setuju. Tapi karena pertimbangan harga yang tergolong murah untuk rumah sebesar itu, yang ditambah juga oleh ambisi mereka untuk mencoba hidup mandiri, pada akhirnya Tari pun mengiyakan itu. Kembali lagi dengan suasana pagi itu di ruang tamu. "Oh iya, tempo hari Mbah Jimah sempat bicara ke aku juga loh. Dia bertanya, apa kita pernah mengalami yang aneh-aneh saat tinggal di rumah ini?" Ungkap Tari yang mengatakan bahwa Mbah Jimah, tetangga sebelah, pernah mengatakan itu kepadanya. "Ya sudah Dik, besok kita adakan yasinan di rumah ini. Kebetulan sejak kita tinggal di sini, sepertinya rumah ini memang belum pernah diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran," ungkap Mas Doni yang bermaksud untuk menenangkan istrinya. Pagi itu pun berjalan. Tari yang sedari semalam benar-benar belum tidur mencoba untuk menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Begitu juga dengan Mas Doni yang hari itu tetap memutuskan untuk berangkat bekerja. Sore harinya, Mas Doni pulang bekerja sedikit lebih awal. Diantar oleh temannya dalam keadaan lemas dan sedikit demam. "Tadi Pak Doni sempat dibawa ke klinik Mbak, soalnya pingsan di kantor," ujar teman kerja Mas Doni kepada Tari saat mengantarkannya pulang. "Walah, astagfirullah, sini Mas, masuk," jawab Tari kepada teman kantor dari suaminya itu. Mas Doni pun dipapah ke dalam dan langsung direbahkan di atas tempat tidurnya. Tari sudah menduga sejak tadi pagi kalau hal ini akan dialami Mas Doni.
Karena seperti yang kita semua tahu, sejak semalaman, ia dan suaminya itu memang tak bisa beristirahat. Singkatnya, setelah mengantar dan memapah sampai kamar, teman Mas Doni itu pun langsung bertolak pulang. Meninggalkan Rita yang kini nampak resah melihat langit yang kian menggelap. Wah, kalau seperti ini, bagaimana ya saya nanti malam? Batin Rita yang ternyata takut karena mengingat kejadian semalam. Saat itu Rita tak bisa membayangkan bagaimana ia akan melewati malam ini dalam keadaan suaminya yang tengah sakit itu. Tapi mau tak mau, kodratnya matahari tetaplah akan jatuh, mengantarnya menuju malam yang entah akan bagaimana jadinya. 30 menit setelah azan maghrib berkumandang, Rita yang saat itu tengah menunggui Mas Doni yang tertidur dibuat tersentak. Ia mendengar ketukan di pintu depan. Permisi. Jantung Rita seketika berdegup kencang. Dan sisa-sisa ketakutan kemarin malam yang tiba-tiba kian menyeruak. Siapa ya itu? Bisiknya bimbang. Rita sempat ingin mengabaikan ketukan itu. Namun setelah menimbang dan melihat jam yang ternyata belum larut, ia pun akhirnya memilih untuk keluar dan menjawabnya. Iya, siapa ya? Sahutnya sembari keluar dan berjalan ke depan. Hingga seketika hatinya pun dibuat lega. Karena ternyata yang datang adalah Mbah Jimah, tetangga sebelahnya. Walah Mbah, saya kira siapa? Kata Rita seraya menghela nafasnya. Tampak Mbah Jimah membawa mangkok berisi sayur dengan senyumnya yang mekar. Beliau pun berkata, "Iya, ini saya tadi masak kok kebanyakan, jadi saya bagi sedikit," ucapnya. Walah, kok repot-repot. Terima kasih loh Mbah. Silahkan masuk dulu, saya ambilkan mangkuk gantinya, tanggap Rita sembari menerima pemberian Mbah Jimah. Dan setelah itu masuk ke dalam untuk menyalin sayur itu dengan mangkuk miliknya. Singkatnya, Rita kembali ke ruang tamu dengan Mbah Jimah yang sudah duduk di sana. Mas Doni malah lagi sakit Mbah, kata Rita sembari memberikan mangkuk Mbah Jimah yang sudah bersih. Mbah Jimah alisnya sejenak menaik dan berkata, "Oh, kamu sudah 40 hari ya tinggal di rumah ini?" Iya Mbah, memangnya kenapa?" jawab Rita yang agaknya tak paham. Mbah Jimah pun kembali bertanya, apakah Rita dan suaminya itu sudah mengalami hal aneh di rumah ini? Tari tentu tersentak dan balik bertanya, bagaimana Mbah Jimah bisa tahu? Ya, memang seperti itu Nduk kebiasaannya. Penghuni rumah ini akan mulai diganggu setelah 40 hari. Hal itu sudah terjadi belasan kali. Saya sampai hafal loh, ujar Mbah Jimah. Oh, iya Mbah. Semalam saya dan Mas Doni memang mengalaminya. Walah, berarti itu yang membuat suamimu itu sekarang sakit Nduk, kata Mbah Jimah yang setelah itu menjelaskan bahwa kebanyakan orang akan sakit setelah melihat lelembut karena kelelahan pikiran dan trauma.
Kalau orang Jawa nyebutnya sawan, Dok. Seduhkan saja gula merah dan asam jawa, ujar tetangga Rita itu. Mbak Jimah akhirnya bercerita banyak hal tentang penyewa rumah ini sebelum-sebelumnya, yang tentunya tidak ada yang bisa bertahan lama. Namun di antara cerita-cerita itu, ia berulang kali menekankan agar Rita tetap bertahan selama mungkin. Bahkan membujuknya untuk membelinya saja. Beli saja, Tondo, jarang-jarang loh ada kesempatan untuk membeli rumah semurah ini, kata Mbak Jimah kepada Rita. Kalau masalah angkernya, sebenarnya saya bisa bantu, Dok. Rita pun agak tersenyum kecut. Ia merasa Mbak Jimah mulai agak sedikit aneh. Aduh, gak apa-apalah, namanya juga orang tua, omongannya suka ngelantur, batin Rita yang setelah itu kembali berbahasa basi kepada Mbak Jimah untuk membuatkannya minum. Halah, dah usah, Dok, saya juga sudah harus pulang kok ini, jawab Mbak Jimah yang langsung dicegah oleh Rita setelah mendapati pesan masuk di ponselnya. Sebentar Mbah, jangan pulang dulu. Ini ibu saya sedang perjalanan mau nginep sini, ucap Rita yang setelah itu sedikit menjelaskan bahwa ibunya sedang menuju ke sini dengan seorang ustadz atas teleponnya tadi siang soal kejadian semalam. Maaf ini Mbah, gak tahu juga bagaimana ibu nanti. Kalau dia meminta saya pindah, ya terpaksa saya juga harus pindah dari rumah ini Mbah, ujar Rita lagi, yang mana bersamaan dengan itu tiba-tiba bau bangkai menyeruak menusuk penciuman mereka. Rita spontan menutup hidungnya. Beda halnya dengan Mbak Jimah yang justru berdiri bertolak pinggang, menatap langit-langit sambil berkata, "Janganlah mengganggu anak cucuku," kata Mbak Jimah yang beberapa detik setelah itu terdengarlah suara eratan dari balik langit-langit ruang tamu itu. Yang jika boleh digambarkan, suara itu seperti semacam tali tambang yang tengah ditarik. Apa itu Mbah? Sentak Tahari yang terkejut dan langsung mendekap tangan Mbah Jimah. Apa itu Mbah? Gak apa-apa Dok, gak apa-apa. Nanti kalau ustadznya datang, suruhlah dia untuk mengusir yang di atas itu pertama kali. Dia adalah biangnya, tanggap Mbah Jimah yang sontak membuat bulu kuduk Rita bergidik ngeri. Memangnya apa Mbah? Tanya Rita lagi dengan terbata-bata, yang dijawab oleh Mbah Jimah dengan agak membisik. Gak apa-apa Dok, kamu gak perlu tahu, kata Mbah Jimah. Pukul 8 malam pun bahkan belum sampai. Tapi keanehan sudah kembali dimulai. Rita kembali memohon kepada Mbah Jimah untuk menemaninya sampai ibunya datang. Iya Dok, iya, tenang saja. Suara eratan itu pun hilang, tak terdengar lagi. Begitu pula dengan bau bangkainya. Mbah Jimah dan Rita kini kembali duduk. Tenang Dok, tenang saja, ujar Mbah Jimah mendapati Rita yang masih saja mendekap tangannya. Untungnya beberapa saat kemudian Ibu Rita datang.
bersama beberapa orang. Ibu Rita sumringah mengetahui ada Mbah Jimah yang sedang menemani anaknya. Mereka berdua pun sempat beramah tamah. Sampai akhirnya Mbah Jimah berpamitan setelah cukup banyak berbincang. Semoga Nak Rita dan Nak Doni ini kerasan di sini nggih. Saya kan jadi gak kesepian kalau ada tetangga. Pungkas Mbah Jimah seraya beranjak pulang. Singkat cerita, seperti yang sudah diketahui, Ibu Rita datang bersama Ustadz yang memperkenalkan dirinya sebagai Ustadz Qodir. Ia datang dengan 2 santrinya yang kini tengah melihat dan menangani keadaan Mas Doni. Suami Rita itu tadi sempat terbangun, tapi kini demamnya justru seperti bertambah parah. Setelah mendapat air doa dari Pak Ustadz. "Tidak apa-apa itu bule, memang sedang bereaksi," kata Ustadz Qodir kepada Ibu Rita. Mendapati Mas Doni kini menggigil dan menggigau. "Pergi, pergi, pergi!" teriak Mas Doni dalam dekapan tangan Rita. Keadaan itu bertahan mungkin hampir 15 menit. Sampai kemudian Mas Doni tenang dan kembali lelap. Mereka pun kini keluar, meninggalkan Mas Doni di kamar, menutup rapat pintunya, dan dilanjut dengan Ustadz Qodir yang meminta izin untuk meruqyah rumah ini. Rita dan ibunya yang memang tak tahu menahu pun hanya iya saja. Melihat Ustadz Qodir dan kedua santrinya mendoa sambil memainkan tangannya. Apa mereka benar-benar bisa? Batin Rita meragu. Yang tak sampai 30 menit setelah itu, proses ruqyah pun selesai. "Sudah Bu, rumah ini sudah bersih," kata Ustadz Qodir. Sang ibu tampak bernafas lega, namun tidak dengan tari yang terlihat mengkerutkan dahinya. Tak lama duduk, Ustadz Qodir pun berpamitan. "Matur suwun ya Pak," kata Ibu Tari, sembari buru-buru merogoh amplop dari dalam sakunya dan segera diberikan kepada Ustadz itu, yang kemudian berlalu pulang. Beberapa saat kemudian, "Ibu percaya sama mereka?" ucap Tari. "Hah? Gak tahu juga, Dok. Ibu cuma bingung saja harus bagaimana," jawab sang ibu yang setelah itu mengajak Tari untuk segera beristirahat. Sudah, kata Pak Ustadz sudah aman kok. Ayo kita istirahat. Sudah mau jam 10 ini. Kita tidur di depan TV saja, katanya. Kasur pun digelar. Rita dan ibunya beristirahat di ruang TV yang kebetulan terletak tepat di depan pintu kamar di mana Mas Doni sedang beristirahat. Mereka pun merebah dengan TV yang menyala. Memang sengaja karena permintaan Rita yang sebenarnya masih agak trauma dengan kejadian semalam. Untung ada ibu, batin Rita sembari memejamkan matanya. Waktu terus berdetak bersamaan dengan rasa kantuk yang akhirnya menidurkan Rita dan ibunya. Tepat pukul 00.00 TV pun mati. Itu tak janggal karena sebelumnya memang sudah ditimer oleh Rita. Tapi kurang lebih pukul 1.30 dini hari. TV yang sudah mati itu tiba-tiba menyala sendiri dengan volume yang sangat keras. Ibu adalah orang yang pertama terbangun.
Ia tersentak dan segera mematikan TV itu. "Astagfirullahalazim," ucapnya sembari mengusap wajahnya dan hendak kembali menarik selimutnya. Tapi tiba-tiba pintu kamar Mas Doni terbuka. Suasana yang gelap membuat yang nampak hanya siluetnya saja. "Doni?" pikir sang ibu, karena posturnya memang terlihat mirip seperti menantunya. Siluet hitam itu pun berjalan keluar, mematung sejenak, dan setelah itu berjalan ke arah ruang tamu. Mas Doni, menurut ibu, benar jelas memang itu adalah Mas Doni. "Nak Doni, Nak Doni," panggilnya dengan separuh tubuhnya yang bangkit, hingga Tari pun terbangun. "Ada apa sih, Bu?" kata Tari sambil mengusap matanya. "Itu suamimu ngapain keluar? Itu di ruang tamu." "Hah?" hela Tari sembari bangkit. Mas," panggilnya. Tapi posisi Tari yang paling dekat dengan pintu kamar justru seperti melihat suaminya masih terbaring di atas ranjangnya. Namun karena memang gelap dan remang, ia pun beranjak untuk memastikannya lagi. Dan memang benar, Tari yang masuk ke kamarnya mendapati Mas Doni masih tertidur pulas di atas ranjangnya. Dan saat itu juga pikirannya pun seketika kembali di kejadian kemarin. Jangan-jangan, katanya berbisik, menduga kalau ibunya itu baru saja mengalami kejadian sepertinya. "Don, Nak Doni," panggil ibu dari ruang TV yang saat itu masih mengira kalau menantunya itu tengah berada di ruang tamu. "Duk, Tari, ngelindur itu suamimu. Susul, bawa lagi ke kamar. Kasihan itu, nanti kedinginan," kata ibu lagi dengan keras namun membisik. Dan dari kamar, Tari pun memanggil ibunya. "Bu, Ibu, sini," panggil Tari sambil melambaikan tangannya. "Kenapa toh? Kenapa?" tanggap sang ibu yang mulanya tak paham. Hingga akhirnya, sekira setelah 3 kali Tari memanggil, barulah sang ibu bangkit dan beranjak menghampiri anaknya. "Apa toh?" kata sang ibu seraya berjalan masuk ke dalam kamar anaknya itu. Dan disitulah akhirnya sang ibu kebingungan, karena ia merasa tadi benar-benar melihat menantunya membuka pintu dan keluar dari kamarnya. Hah? Terus tadi siapa?" hentak sang ibu yang langsung ditimpal oleh Tari. "Ibu kali yang ngelindur. Ini Mas Doni masih tidur di sini," kata Tari. "Ah, masa saya ngelindur? Lawang ibu ini tadi benar-benar lihat suamimu itu keluar kok," ucap sang ibu. Tari sebenarnya sudah yakin dan menduga kuat kalau ini adalah ketidakberesan. Namun saat itu ia masih tak sampai hati untuk mengutarakannya. Hingga hampir bersamaan dengan itu, terdengar suara yang mirip dengan Mas Doni yang berkata kepada mereka, "Bu, Dek, saya ada di depan ini loh. Sini toh, temani saya,"
Begitulah sekira kalimat yang terdengar teramat mirip dengan suara Mas Doni. Hanya saja bedanya karena nada dan penekanannya cenderung sangat datar. Tapi jika yang di luar itu adalah Mas Doni, lantas yang tengah terbaring di depannya ini siapa? Ibu pun kini hanya bisa terpaku kebingungan. Tak bedanya dengan Tari yang segera meraih lengan ibunya. Kok masih ada sih, Bu? Kata Tari gagap terbata. Sang ibu menyeret langkahnya menuju pintu, menutup dan menguncinya. Setelah itu, Rita dan ibu pun naik ke atas ranjang. Rebah meringkuk satu kasur dengan Mas Doni. Kini di atas ranjang, Rita dan ibu pun menguncup takut tanpa selimut. Seraya sama-sama berdoa dengan lidah-lidahnya yang kaku dan keluh. Mereka terlihat sangat ketakutan. Beruntung suara dari luar yang mirip dengan Mas Doni itu hanya muncul sekali. Dan setelah itu tak terdengar lagi. Malam itu bertiga di atas kasur yang sama, Mas Doni masih terbaring pulas di samping istri dan ibu mertuanya yang tengah ketakutan. Catatan dari penulis, yang benar itu Tari ya, kesalahan penulisan. Kita lanjut lagi. 3-4 hari sudah berselang. Dengan keadaan yang sama, Mas Doni masih sakit. Dan sosok yang menyerupai Mas Doni itu selalu muncul setiap malam. Tari bak orang yang mau gila. Tapi kenapa ia tidak pindah saja dari rumah itu? Sesungguhnya Tari bukanlah orang yang penakut. Untuk pengalaman semacam ini sebenarnya kerap ia alami juga sejak kecil. Tapi baginya, kali ini ia merasa ada yang lebih dari sekedar menakut-nakuti. Apalagi dengan sakitnya Mas Doni membuat Tari menjadi cukup khawatir. Sejak kejadian itu, ibunya juga langsung menyuruh Tari untuk pindah. Tapi kendalanya, selain Mas Doni juga masih sakit, suaminya itu juga orang yang sangat keras kepala. Lebih memegang teguh prinsipnya, lebih tepatnya. Namun tak kenapa, Mas Doni masih ingin bertahan. Kita bertahan dulu saja, Dek. Nyari bantuan dulu saja. Tahu sendiri kan kalau tabungan kita sudah tipis. Mau ngontrak pakai apa kalau kita pindah sekarang? Kata Mas Doni saat Tari mengajaknya pindah dari rumah ini. Nanti Tari ngomong sama ibu, Mas. Pasti ibu mau bantu. Lagi pula ibu juga nyuruh kita pindah. Ucap Tari sedikit memaksa. Pembicaraan itu sepertinya memang berada di waktu yang tidak tepat. Membuat Mas Doni yang masih terbaring lemas itu sedikit meninggi. Tari pun hanya bisa terdiam dan meminta maaf. Waktu itu sekira pukul 10 malam. Setelah memastikan Mas Doni sudah terlelap, Tari tampak beristirahat di ruang tengah dengan TV yang menyala. Tari menikmati teh hangat seraya berkirim pesan dengan ibunya. "Mbok sudah Tondo, kalian pindah saja dari rumah itu," pesan sang ibu kepada Tari. "Iya Bu, iya, nunggu Mas Doni sembuh dulu," jawab Tari yang menjelaskan bahwa ia akan memikirkan hal itu setelah suaminya benar sembuh. Tari tak mengatakan kalau Mas Doni belum mau, dan Tari juga memberitahukan
kalau ia sedang tak ada uang simpanan. Karena sebagai istri, Tari juga merasa perlu untuk menjaga wibawa suaminya. Iya, Nduk, jangan lupa sholat, banyak berdoa. Maaf, ibu ndak bisa nemani. Soalnya tahu sendiri, ibu ini sangat penakut. Balas sang ibu yang sekaligus mengakhiri kiriman pesannya malam itu. Kini Tari menonton siaran televisinya, berharap itu menjadi pengantar rasa kantuknya. Takut. Sepertinya saat ini ia sudah tak terlalu memikirkan rasa itu. 4 hari diganggu membuat ia bisa mengatasi rasa takutnya. Sesekali matanya menatap ke arah ruang tamu. Ruang di mana ketidaklaziman itu selalu bermula. Dalam bimbangnya yang harus patuh pada suaminya untuk bertahan, malam ini entah dari mana datangnya, mulai muncul bibit amarahnya kepada lelembut yang berhari-hari ini mengganggunya itu. Walau sedikit meragu, malam itu tiba-tiba Tari berpikir kalau sepertinya ia merasa perlu untuk memberikan perlawanan. Kalau malam ini kamu muncul lagi, saya akan hadapi, batin Tari dengan matanya yang sedang menatap ke arah ruang tamu. Singkat cerita, waktu menunjukkan hampir pukul 12 malam. Sebuah saluran televisi saat itu yang kebetulan tengah menyiarkan acara komedi, tampaknya sedikit mengalihkan Tari dari pikiran sumpeknya. Sesekali ia dibuat terkekeh tipis oleh siaran itu. Hingga tepat tengah malam, tepat setelah acara komedi itu usai dan Tari sudah mematikan televisinya, keganjilan pun kembali dimulai. Bermula dari beberapa kali sentakan suara batuk dan hela nafas yang sepertinya lagi-lagi bersumber dari arah ruang tamu. Harus Tari akui, saat itu ia memang terkejut dan mulai takut. Namun saat itu juga Tari langsung teringat akan sumpahnya tadi, yang seketika segera ia luapkan dengan kata-kata. Siapapun kamu, saya menyewa rumah ini dengan uang dan langsung kepada pemiliknya. Kalau kamu tidak suka saya berada di sini, pergilah dan kembalilah tahun depan, ucap Tari sembari menatap tajam ke arah ruang tamu itu. Kata-kata itu muncul begitu saja dalam otak Tari, yang langsung ia ucapkan dengan lancar, tanpa terbata. Yang mana beberapa saat kemudian terdengarlah lagi suara batuk yang kali ini diikuti oleh aroma rokok yang menyengat. Siapa lagi kalau bukan lelembut yang suka menyerupai suaminya itu? Tari benar-benar sudah yakin dan tahu. Tapi untuk menebalkan keyakinannya, Tari pun bangkit dan memeriksa Mas Doni di dalam kamar, yang nyatanya masih terbaring rapih di atas ranjangnya. Astagfirullah, ucapnya lirih bersamaan suara batuk yang kembali terdengar, namun dengan lebih keras, dan kini ditambah lagi dengan suara pekik tawa di akhirnya. Tawanya seperti suara tawa parau seorang lelaki tua. Untuk kali ini,
Tari yang saat itu sedang berdiri di tengah-tengah gawang pintu kamarnya sempat sejenak terpaku. Ketakutannya muncul lagi, yang langsung ia tepis dengan berdoa. Doa Tari saat itu tak lagi ia ucapkan dalam hati. Ia utarakan dengan lantang, walau sesekali terdengar agak terbata-bata. Tari berdoa sebisanya, dengan surah yang dirasa ia kuasai. Dari surah satu ke surah lain yang ia baca, masih terdengar menyelip di antara doanya yang kini lebih didominasi dengan suara kekehan tawa seorang pria tua itu. Dengan keadaan itu, mulanya Tari masih berusaha teguh. Namun semuanya pun mulai runtuh ketika surah yang ia baca kini mulai ditirukan oleh makhluk yang ia yakini sedang berada di ruang tamunya itu. Awalnya, Tari memang tak begitu menyadari. Sampai ketika ia mengambil sedikit jeda, terdengar lelembut itu menyela dalam jeda, meniru doa yang Tari ucapkan dengan nada yang mengejek. Tari mencoba lebih mengeraskan suaranya, yang ternyata diikuti juga oleh makhluk itu. Yang entah kenapa, lama-kelamaan mulai membuat Tari gagap dan terbata. Kepalanya juga mendadak pening. Langkahnya terasa berat. Hingga Tari yang sepertinya sudah berada di batasnya itu pun memilih untuk masuk dan menutup pintu kamarnya. Dengan langkah berat, Tari naik ke tempat tidurnya, meringkuk sambil menutupi telinganya dan menenggelamkan wajahnya dengan bantal. Terdengarlah malam itu satu kali pekik tawa saat Tari memutuskan menghentikan doanya. Singkat cerita, pagi harinya dengan wajah pucat masam, Tari tengah duduk di meja makan, seraya memainkan sendok di cangkir tehnya. Tari melamun, memendam rasa jengkel dan letih dalam waktu yang bersamaan. Ternyata Tari sama sekali belum tidur sejak semalam. Apalagi penyebabnya kalau bukan karena gangguan lelembut itu. Tak lama kemudian, terlihat Mas Doni yang keluar dari kamarnya, berjalan dan akhirnya menemukan Tari di ruang makan. Dengan ajaib, kesehatan Mas Doni pulih total di pagi itu. Tari yang sedang duduk di depan meja makan itu spontan berdiri melihat suaminya sudah kembali bugar. "Udah enakan, Mas?" tanya Tari. Namun dijawab Mas Doni dengan tatapannya yang kalut. Udah, Dik," jawab Mas Doni sembari turut duduk bersama istrinya. "Alhamdulillah kalau begitu," tanggap Tari sembari menghela nafasnya. Mas Doni pun terdiam sejenak, yang tak lama kemudian merebut teh milik istrinya, menyesapnya, dan setelah itu berkata dengan matanya yang berkaca-kaca, "Dik, sepertinya kita memang harus pindah dari rumah ini," ucap Mas Doni yang seketika membuat istrinya terheran-heran. "Loh, memangnya kenapa, Mas?" tanggap Tari yang agaknya bingung karena baru semalam ia bertengkar karena suaminya tak mau pergi dari rumah ini. "Gak apa-apa, Dek. Kamu pengen kita pindah kan? Nanti Mas bisa cari pinjaman ke teman-teman," jawab Mas Doni. Tari cukup senang. Namun di sisi lain, ia yang sangat hafal watak suaminya itu menjadi agak curiga.
Pasti ada alasan yang melatar belakanginya. Saya sih lega Mas, karena terus terang saja, saya juga sudah tidak betah setiap malam diganggu terus. Tapi kenapa Mas? Kok tiba-tiba saja Mas Doni berubah pikiran? Cerita saja Mas, cerita. Tanya Tari sekali lagi. Mulanya, Mas Doni tak mau mengatakan alasan yang sebenarnya. Tapi Tari yang terus mendesak akhirnya membuat Mas Doni bercerita juga. Sebenarnya, jika ditakar dengan logika, alasan Mas Doni sangat bisa untuk diabaikan. Sudah 3 kali ini, sejak saya sakit, saya bermimpi kamu bunuh diri, Dik, kata Mas Doni. Awalnya ia memang mengabaikan itu, tapi karena mimpi itu berulang dalam waktu yang berurutan, Mas Doni menjadi ketakutan sendiri. Ini memang hanya mimpi, tapi karena terus berulang-ulang dengan tempat, keadaan, dan kejadian yang sama, Mas merasa kalau ini bukan sekedar mimpi biasa. Dan puncaknya adalah tadi malam, Dek, kata Mas Doni yang setelah itu menceritakan ada yang beda di mimpinya semalam. Yang mana selain melihat istrinya bunuh diri, ia juga ditemui oleh 4 orang, semacam satu keluarga, yakni pria dan wanita parubaya serta 2 anak remajanya. Yang dalam mimpi itu menyuruh ia dan istrinya untuk pergi dari sini. Tari terpenganga mendengar cerita Mas Doni. Tengkuk seketika bergidik. Namun bukannya menanggapi itu dengan bijak. Tari yang penasaran justru menanyakan detail dari mimpi suaminya itu. Saya bunuh diri. Bunuh dirinya di mana dan dengan cara apa, Mas? Tanggap Tari sekonyong-konyong. Mas Doni terdiam beberapa saat mendengar pertanyaan itu. Namun pada akhirnya, ia tetap menceritakannya. Walau hanya dengan beberapa kalimat dan sebagian kecil dari detailnya. Gantung, Dik, di ruang tamu, jawab Mas Doni dengan singkat. Tari hanya bisa terdiam mendengar itu. Untuk sekedar mimpi, ini memang sangat mengerikan. Iya Mas, tapi apa bisa kalau hari ini juga kita pindah? Kata Tari tak lama kemudian. Gak bisa memang, Dik. Paling enggak kita butuh waktu 2-3 hari lagi, jawab Mas Doni sembari meraih ponsel di kantongnya. Dan setelah itu mengatakan bahwa ia akan menghubungi salah satu temannya yang mungkin bisa membantu. Tari sempat menyela dengan berkata bahwa ia akan menghubungi ibunya. Ia juga menjamin jika ia meminta bantuan ibunya, mungkin mereka tak perlu menunggu 2-3 hari untuk pindah dari rumah ini dan mendapatkan kontrakan yang baru. Namun agaknya Mas Doni kurang setuju. Saat itu ia meminta waktu. Jika dalam 3 hari ia tak menemukan bantuan, barulah ibu menjadi solusi terakhir. Sebenarnya sesederhana itu untuk keluar dari ketidaknyamanan ini. Tapi yang menjadi peraturannya saat ini memang mengharuskan Tari untuk sabar dan tunduk kepada suaminya. Kita bertahan 3 hari lagi ya, Dek. Mas mohon sekali, terang Mas Doni. Dengan bimbang, Tari pun mengalah untuk mengikuti kemauan suaminya itu.
Mas Doni pun meminta satu hal selama kurang lebih 2-3 hari ke depan. Tari tak diperbolehkan untuk berada di rumah sendiri. Mulai besok, setiap Mas Doni berangkat kerja, Tari akan diantar ke tempat ibunya dan dijemput lagi sore harinya. Seusai Mas Doni pulang bekerja. Agaknya, Tari paham maksud dari permintaan suaminya itu. Yang takut jika mimpi bunuh diri itu akan terjadi. "Walah mas, gak mungkin toh saya bunuh diri," ucap Tari yang hanya berani ia ungkapkan dalam hatinya saja. "Nah, mulai sekarang kita nyicil berkemas-kemas dulu saja, Dek. Biar besok kalau kita pindah lebih enak," pinta Mas Doni lagi. Yang mana untuk kali ini Tari terpaksa menolaknya. "Jangan sekarang mas, saya capek banget. Dari semalam belum tidur," kata Tari beralasan. Yang untungnya langsung dimaklumi oleh suaminya. "Oh alah, ya sudah dek, kamu istirahat saja dulu. Biar mas saja yang berkemas-kemas. Mumpung mas masih libur juga," tanggap suami Tari itu. Tak lama setelah itu, Mas Doni pun mulai sedikit berkemas. Meringkas beberapa barang ke dalam satu kardus. Seperti pakaian dan berbagai perabotan. Sementara beberapa saat kemudian, Tari yang matanya sudah sebah itu pun beranjak ke kamar untuk beristirahat. Ia berjalan sembari meredam kesal. Mengingat dalam 3 hari ke depan ini, kemungkinan besar dirinya masih akan berada di rumah ini. "Walah mas, ya wes lah, daripada masuk neraka gara-gara ndak nurut sama suami," batin Tari sembari merebah dan menyamankan posisi tidurnya di atas ranjang. Meski ia tahu bahwa 3 malam ke depan akan menjadi malam yang luar biasa, Tari tetap berbaik sangka dan menilai bahwasannya sikap Mas Doni yang seperti itu semata-mata hanya sedang menjaga harga dirinya saja sebagai seorang lelaki. Pagi pun berganti siang, dan siang pun tak terasa sudah menjadi sore. Tampak sore itu Mas Doni dan Tari tengah menikmati teh di depan teras rumahnya. Yang tak lama berselang disusur oleh Mbak Jimah yang tengah bersama suaminya yang ia dorong menggunakan kursi roda. Mbah Abdul, suami Mbak Jimah itu, memang tengah berjuang dengan penyakit gula yang membuatnya tak lagi bisa berjalan. "Wih, lagi nyantai ki," kata Mbah Abdul dari atas kursi rodanya yang langsung ditimpal oleh Mbak Jimah. "Yo nyantai toh pak, pengantin baru. Besok coba kalau sudah punya momongan, boro-boro nyantai," kata Mbak Jimah yang segera membuat Mas Doni dan Tari tertawa. "Monggo toh pak, bu, mampir," tanggap Mas Doni yang berbahasa basi. "Oh sudah sembuh toh mas," tanggap Mbah Jimah setelah itu, sembari mendorong kursi roda dengan suaminya itu memasuki halaman hunian Tari dan Mas Doni itu. Dua pasang manusia itu kini tampak berbincang. Mbah Jimah berdiri di halaman seraya memegangi suaminya yang duduk di atas kursi roda. Sementara Tari dan Mas Doni berpindah duduk di anak tangga teras rumahnya. Semuanya terlihat wajar dan mereka juga sempat tertawa-tawa bersama. Sampai akhirnya
Suami Mbak Jimah yang mulanya terkekeh riang, tiba-tiba membuang muka, sembari menggenggam tangan istrinya. "Ada apa, Pak tanggap Mbak Jimah saat itu. "Mulai yuk Bune, mulai. Udah sore sekarang," kata suami Mbak Jimah itu dengan wajah yang sudah terlihat ketakutan. Bersamaan dengan itu, mata Mbak Jimah pun seketika tertuju pada sesuatu yang berada di balik jendela. Dan ia pun segera mengerti bahwa inilah yang menjadi penyebab suaminya ketakutan. "Udah, gak apa-apa Pak gak apa-apa. Kamu kan juga pernah mengenalnya," kata Mbak Jimah, yang setelah itu langsung berpamitan. "Ya sudah Mbak, Mas, kami pulang dulu. Sudah sore ini. Bapak sudah mulai rewel," kata Mbak Jimah sembari sedikit terkekeh. Tari dan Mas Doni tentu paham dengan perubahan perangai pasangan lansia itu, yang sepertinya baru saja melihat sesuatu di balik jendela rumahnya, yang tentu sekarang posisinya berada di belakang mereka. "Wes, jangan lihat belakang dulu," kata Mas Doni seraya meraih tangan Tari dan menggenggamnya. Mereka yang duduk di siku anak tangga itu pun hanya bisa merunduk dan berdoa. Dalam posisi itu, mereka bertahan hingga akhirnya azan maghrib berkumandang. Mas Doni adalah yang pertama kali menoleh ke belakang. Dan setelah tak melihat apa-apa di sana, ia pun segera bangkit dan menyeret Rita masuk ke dalam rumahnya. "Ayo Dek, masuk," kata Mas Doni sedikit membisik, sembari meraih lengan istrinya itu. Kini mereka duduk di ruang TV dengan wajah-wajah gelisah. "Tadi suami Mbak Jimah itu kenapa ya Mas?" tanya Tari, yang sebenarnya hanya untuk memastikan saja. Apakah ia dan suaminya sepemikiran perihal yang terjadi tadi? Dan benar saja, nyatanya mereka memang memikirkan satu hal yang sama. "Ya jelas toh Dek, pasti beliau tadi melihat sesuatu di dalam ruang tamu kita," terang Mas Doni, yang tak lama kemudian kembali mengungkap satu ketidaklaziman yang sedikit membuat ia bertanya-tanya. Dek, kamu tadi ngeh gak apa yang dikatakan Mbak Jimah kepada suaminya sebelum beranjak pulang?" kata Mas Doni, yang setelah itu dijawab oleh Tari, yang ternyata juga memikirkan hal yang sama. Diketahui tadi Mbah Jimah berkata kepada suaminya yang sedang ketakutan itu, entah sengaja ataupun hanya keceplosan saja. Sore tadi Mbak Jimah dengan lugas berkata agar suaminya itu tenang dan tidak perlu takut, karena ia pernah mengenalnya siapa yang saat itu dilihatnya. Rasanya tak mungkin jika yang dilihatnya itu adalah manusia. Lantas kalau bukan manusia, siapa itu? Dan bagaimana Mbah Jimah serta suaminya itu bisa mengenali sosok yang berada di ruang tamunya itu? Wah, sepertinya nanti saya harus menanyakan hal ini kepada Mbah Jimah, ucap Tari, yang langsung tidak disetujui oleh Mas Doni. "Jangan Dek, jangan dulu. Kita masih harus bertahan beberapa hari lagi di sini," kata Mas Doni lagi. "Semoga saja tidak sampai 2 hari.
kita sudah bisa keluar dari rumah ini ya Mas, tanggap Tari. Menit demi menit berlalu. Dengan mereka, Tari dan Mas Doni yang masih melakukan aktivitas seperti biasanya. Seperti sholat berjamaah sampai makan malam bersama. Hingga tak terasa, malam pun sudah menuju larut. Waktu itu, sekitar pukul 22 malam, Tari dan Mas Doni tampak berada di ruang TV, menonton siarannya sembari berbincang tipis untuk memicu rasa kantuk mereka. Udah Thomas, bahas yang lain saja, jangan bahas itu terus, sela Tari ketika suaminya mulai kembali sedikit membicarakan soal lembut di rumah ini lagi. Mas Doni agaknya mengerti, dan ia pun segera mengalihkan pembicaraan dengan topik yang lain. Walau perlahan, cara itu sepertinya berhasil, karena akhirnya mulai terseliplah gelak tawa di antara perbincangan mereka. Obrolan di ruang TV itu bertahan cukup lama, sampai tak terasa 1,5 jam sudah berlalu. Oh, sudah hampir jam 12 ini dek, kata Mas Doni. Suasana yang sudah cair itu kini mendadak hampa. Apalagi penyebabnya, kalau bukan karena mereka kembali memikirkan hal itu. Hingga tak lama kemudian, Mas Doni pun mengajak Tari untuk beristirahat. Mereka pun bangkit dan beranjak menuju kamar. Namun ketika selangkah lagi mereka masuk kamar, ekor mata Mas Doni dan Tari seperti melihat sebuah pergerakan di sisi sampingnya. Tepatnya di lorong menuju ruang makan dan dapur rumah itu. Spontan, mereka pun menoleh ke arah itu. Tari dan Mas Doni mulanya memang tak melihat apapun. Akan tetapi, tak butuh waktu lama untuk mereka akhirnya menyadari sesuatu. Terlihat semacam asap putih di lorong itu. Wujudnya menggumpal dan bergerak-gerak. Apalagi itu Mas? Bisik Tari yang gugup. Mas Doni tak bergeming. Alisnya justru menaik, mencermati asap itu. Sudah, ayo masuk saja Mas, pinta Tari lagi. Yang mana bersamaan dengan itu, wujud yang sebelumnya berupa asap itu tiba-tiba berubah menjadi sesosok yang tentunya tidak pernah mereka harapkan kedatangannya. Sosok itu berwujud seorang wanita dengan setelan kebaya lusuh berwarna coklat muda. Lampu dapur dan ruang makan yang masih menyala membuatnya semakin terlihat jelas. Dengan satu langkah lagi, sebenarnya Mas Doni dan Tari bisa langsung masuk ke kamarnya. Namun entah mengapa, kaki mereka seperti terkunci, tak bisa bergerak. Ditambah juga dengan mata mereka yang mendadak seperti dipaksa untuk terus menatap wujud itu. Sosok berkebaya coklat muda itu pun kini mulai balik menatap mereka berdua. Dengan tatapan sayu, tersenyum tanggung sembari berjalan pelan mendekati mereka. Dengan niscaya, wajahnya pun kini tentu terlihat jelas. Berwujud seperti seorang nenek-nenek
Suara langkah kaki dari sosok berwujud nenek itu. Langkahnya menyeret dan berbunyi serupa sandal bakiak ketika menggesek lantai. Dia berjalan begitu pelan, selayaknya lansia yang sudah sangat sepuh. Harusnya ini adalah kesempatan Mas Doni dan Tari untuk masuk ke dalam kamar. Tapi lagi-lagi kaki mereka tak bisa bergerak. Bahkan terasa semakin berat saat nenek-nenek yang bukan manusia itu melangkah semakin dekat dengan mereka. Secuil keberanian yang tersisa memaksa mereka untuk berdoa, meski dengan lidah yang sudah berubah keluh. Sosok itu semakin mendekat hingga akhirnya berhenti satu jengkal di depan muka Mas Doni. Wajahnya juga berubah. Tak ada lagi senyuman tanggung, apalagi tatapan sayu. Keluar darah dari sela matanya yang tadi sayu itu. Membisik-bisik tak jelas. Dan setelah itu tiba-tiba berteriak, "Pergilah!" Singkat cerita, 3 hari pun sudah berlalu. Dan selama 3 hari ini juga, teror itu masih terus terjadi setiap malam. Bahkan intensitasnya semakin tinggi. Dan dengan purwarupa lelembut yang wujudnya berbeda-beda. Dari sosok pocong yang kemunculannya selalu ditandai dengan bau anyir. Nenek tua berkebaya coklat lusuh. Hingga sosok yang kerap kali menyerupai dirinya. Dan puncaknya adalah ini. Perwujudan satu keluarga yang awalnya hanya mendatanginya dalam mimpi. Dan selalu memintanya untuk pergi dari rumah ini. Kini mulai benar-benar menampakkan wujud aslinya yang ternyata sangat mengerikan. Dan sisanya hanya berupa suara-suara saja. Seperti hentakan, langkah kaki yang diseret, pekik tawa, dan eratan tali yang sumbernya berada di atas ruang tamu. Kemarin, Mas Doni juga sempat bercurah kepada Mbah Jimah tentang semua yang ia alami. Awalnya, Mbah Jimah menanggapinya dengan baik. Bahkan, ia juga sempat memberi tata cara agar tak terganggu oleh sesuatu semacam itu. Akan tetapi, mendadak ekspresi Mbah Jimah berubah ketika Mas Doni bertanya tentang seluk-beluk sejarah rumah ini. Seakan ada yang ditutup-tutupi. Mbah Jimah hanya menjawabnya dengan singkat. "Sebentar dulu, belum waktunya. Besok kalau saatnya tiba, kamu pasti akan saya beritahu," tanggap Mbah Jimah saat itu. Kembali kepada Tari dan Mas Doni yang hari ini sepertinya sudah mencapai ambang batas kemampuannya. Mas Doni pun akhirnya menyerah untuk mencari bantuan dan kini memasrahkan semua urusannya kepada Tari. Karena di sisi lain ia juga tak tega membiarkan istrinya itu ketakutan setiap malam. Sebenarnya kemarin Tari sudah menceritakan semuanya kepada ibunya. Ia juga menjelaskan perihal ketidakmauan Mas Doni
jika mendapat bantuan dari ibu. Ndak apa-apa, prinsip yang bagus itu, Nduk. Lelaki yang baik memang selalu menjaga harga dirinya. Tapi kalau memang kepepet, ibu akan siap membantu. Kalian semua anak ibu, tanggap sang ibu kemarin. Setelah Tari menceritakan semuanya. Hari ini juga kepindahan Tari dan Mas Doni sudah dimulai. Barang-barang dan perabot rumah telah diangkut terlebih dahulu. Menyisakan satu kasur yang memang sengaja dibawa terakhir, sesuai adat Jawa yang mereka ikuti. Akhirnya selesai juga ya, Dek, kata Mas Doni kepada Tari. Di teras rumah itu, setelah mobil yang mengangkut perabot mereka sudah berjalan. Iya Mas, paling kita hanya semingguan kok berada di rumah ibu, kata Tari. Bersamaan dengan itu, lagi-lagi Mbah Jimah datang menghampiri mereka dan berkata, "Walah Mas, Mbak, jadi pindah juga toh akhirnya. Waduh, bakalan kesepian lagi nih saya," kata Mbah Jimah. "Iya nih Mbah, sebenarnya saya suka di sini. Tapi ya gimana lagi, saya sudah gak kuat Mbah," jawab Mas Doni yang ditanggapi Mbah Jimah dengan senyuman sambil berkata, Iya, saya paham. Tapi kalau kalian sudah pindah, kita tetap seduluran toh. Sering-sering main ke sini," tanggap Mbah Jimah. "Iya Mbah, matur sembah nuwun. Kami pasti akan main kesini lagi kok. Minta maaf ya Mbah, kalau selama saya tinggal di sini ada perbuatan yang kurang berkenan," kata Tari kini. Tari dan Mas Doni sempat berkunjung ke rumah-rumah tetangga sekitar untuk mengabarkan kepindahannya hari ini, dan berbagai respon pun ia dapat. Ada yang sudah menduga bahwa ini akan terjadi. Ada juga yang malah mewawancarai apa saja lelembut yang Tari dan Mas Doni lihat di rumah itu. Kepada para tetangganya, Mas Doni juga sempat kembali mencoba bertanya akan sejarah dari rumah itu, yang mana semua orang menanggapinya dengan respon yang serupa. Yang kebanyakan dari mereka tak berani menceritakannya. Oleh karena pemiliknya sekarang adalah orang yang cukup berpengaruh di wilayah itu. Kalau sampai mau tahu, tanya saja sama Mbah Jimah Mas. Beliau kan saudara dari pemilik sebelumnya. Jelas salah seorang tetangga yang Tari dan Mas Doni temui kala itu. Seusai berpamitan kepada para tetangganya, mereka pun kembali ke rumah bersama dengan mobil pengangkut yang sudah kembali datang. Akhirnya semua pun beres. Mobil pengangkut pun segera berjalan, diikuti oleh Mas Doni dan Tari yang mengekor di belakang dengan sepeda motor. Pada akhirnya Mas Doni dan Tari pergi dari rumah itu, meninggalkan segala pengalaman tak nyaman di hunian yang baru mereka tempati hampir 2 bulan itu. Di hari yang sama, sebut saja Haji Broto, pemilik sah dari rumah itu, hanya bisa memasang raut wajah kecewa menyambut Mas Doni dan Tari yang mengembalikan kunci rumah itu. Entah berapa kali kejadian serupa menimpa penyewa rumahnya itu.
yang semuanya tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 2 bulan. Wah, minta maaf ya Nak Doni dan Mbak Tari kalau saya tidak memberitahu sebelumnya. Sekali lagi saya mohon maaf, ucap Haji Broto sembari merogoh saku mantelnya dan kembali berkata, "Ini Nak Doni, uangnya saya kembalikan utuh," kata Haji Broto yang tanpa disangka-sangka malah mengembalikan uang sewa dari Mas Doni dan Tari secara utuh. Mas Doni dan Tari yang merasa tak enak sempat ingin mengembalikan sebagian dari uang itu. Namun sebagai wujud permintaan maaf, Haji Broto pun menolaknya. Pengalaman seram yang dialami Tari dan Mas Doni pun berhenti di sini. Namun tidak dengan misteri dari rumah itu. Sekira setahun pasca perginya mereka dari rumah itu, misteri di baliknya pun terkuak oleh Mas Doni yang mau tak mau harus kembali ke dusun itu setelah mendengar kabar tentang meninggalnya suami Mbah Jimah. Sebenarnya saat itu sudah tidak ada lagi hasrat untuk ingin tahu. Tapi di masa berkabung itu, Mbah Jimah yang bertemu Mas Doni sepertinya ingin menepati janjinya. Hingga ia pun akhirnya bercerita. Sebelum menjadi milik Haji Broto, rumah itu adalah milik kakak dari Mbah Jimah yang kisaran tahun 91 sedang mengalami masalah ekonomi. Sebut saja Pak Suranto, kakak dari Mbah Jimah. Mulanya, Pak Suranto menjaminkan surat rumah itu kepada bank untuk membangun usaha dengan temannya. Namun karena bisnisnya yang tak jalan, Pak Suranto pun tidak bisa membayar cicilannya. Sampai akhirnya rumah itu hendak disita. Dan belum selesai soal rumahnya, anak sulung Pak Suranto meninggal karena kecelakaan. Yang naasnya disusul oleh anak keduanya 40 hari kemudian, yang juga meninggal karena terkena malaria. Pak Suranto dan Ibu Umi sempat depresi akan hal itu. Sampai akhirnya seminggu sebelum rumah itu disita oleh pihak bank, Pak Suranto dan sang istri memilih untuk mengakhiri hidupnya. Pak Suranto gantung diri di ruang tamu dengan tali yang dikaitkan di molo kayu penopang atas. Dulu rumah itu baru saja dibangun dan belum ada Ethernetnya. Kamar yang sampean tempati juga belum ada, terang Mbah Jimah dalam ceritanya kepada Mas Doni hari itu. Sementara untuk istri Pak Suranto ditemukan tewas di dapur setelah nekat meminum cairan pembunuh rumput. Hari berganti hari. Setelah status kepemilikan rumah itu sudah beralih ke pihak bank, rumah itu sempat terbengkalai bertahun-tahun. Sampai akhirnya kisaran tahun 97 atau 98, rumah itu dibeli oleh Haji Broto melalui pelelangan di bank. Sedikit latar belakang Haji Broto. Beliau adalah orang yang sangat berpengaruh, pemimpin ormas besar bentukan pemerintah kala itu. Dan beliau orang yang sangat dihormati. Harusnya ia tahu sisik melik dari rumah itu. Ditambah lagi jarak tempat tinggalnya dan dusun di mana rumah itu berada tak sampai 4 kilometer. Tapi entahlah,
Setelah menjadi milik Haji Broto, rumah itu pun direnovasi dan sempat dihuni oleh anaknya. Tapi sama seperti dengan para penyewa, anak Haji Broto juga hanya bisa bertahan tak sampai 2 bulan. Catatan, hingga cerita ini ditulis, rumah itu masih ada dan terawat. Menurut informasi yang saya dapatkan, rumah itu terakhir dihuni atau dikontrak di tahun 2016. Yang kabarnya, kejadian serupa juga masih berulang. Beginilah utas berjudul Penghuni Lama sudah berakhir. Terima kasih yang sudah sabar mengikuti tulisan yang sangat sederhana ini. Dan terima kasih kepada penulis yang sudah menulis cerita ini dengan sangat luar biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.